Shalom saudara kasih Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program ini. Hari ini saya mau membagikan firman Tuhan dari Ulangan pasal 23 ayat 5 ya. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Pujilah nama Tuhan ya. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa Allah itu mengubahkan kutuk jadi berkat untuk orang Israel. Nah, ini kisah tentang bagaimana waktu orang Israel keluar dari Mesir, kemudian Tuhan membawa mereka menuju ke tanah Kanaan, dan ketika mereka sudah mau hampir mendekati tanah Kanaan, di situ ada daerah Moab ya. Raja Moab melihat semuanya itu, kemudian mereka ingin mengalahkan musuh atau Israel ini sebagai musuhnya waktu itu, ingin kalahkan mereka. Dia merasa tidak sanggup. Kemudian dia suruh satu orang yang tukang mengutuk, tukang kutuk datang untuk mengutuk orang Israel, supaya setelah dikutuki oleh orang ini yang bernama Bileam itu, orang Israel boleh dikalahkan oleh orang Moab, maksudnya begitu ya. Jadi raja ini, rajanya yang bernama Balak, bermaksud berbuat seperti itu ya. Kemudian dia panggillah Bileam itu, tapi Bileam dapat pesan Tuhan tidak boleh, tapi terus disuruh-suruh sama Barak, artinya dia datang juga ya. Tapi Tuhan bilang, yang saya ucapkan itu yang kamu sampaikan. Kemudian Tuhan mengubahkan perkataan yang tadinya sumpah ataupun kutukan untuk orang Israel, malah dijadikan sebagai ucapan berkat untuk orang Israel. So, oleh sebab itu si Baraknya yang Raja Moab itu sangat marah ya. Kenapa saya minta kamu datang untuk mengutuki, tetapi kamu mengubahnya menjadi kata-kata berkat untuk Israel ya. Jadi ini kisahnya seperti itu, dan dikatakan bahwa Tuhan mengubah kutuk itu jadi berkat buat orang Israel. Nah, saudara-saudara sekalian, kita punya Tuhan bisa melakukan hal yang seperti itu ya. Maka dikatakan kutuk yang tidak ada alasan tidak kena ya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Nah, kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan melindungi kita dari semua kutukan-kutukan itu ya. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik sama kita, bahkan dia bisa mengubah kondisi yang buruk menjadi kondisi yang baik ya. Saya ingat ada cerita tentang seorang bapak ya, dia punya anak lahir cacat. Nah, orang-orang di kampungnya bilang, aduh kasihan bapak ini, dan juga kasihan anaknya tidak bisa berjalan, tidak seperti anak-anak yang lain bisa berlari bermain dengan baik ya, tapi anaknya cacat dan tidak bisa bikin banyak ya. Dan tidak lama setelah anak ini lahir, kemudian beberapa tahun lewat, terjadi suatu masalah di dalam negara di mana bapak ini ada perang. Sebab itu banyak anak-anak muda dipanggil untuk menjadi tentara ya, dan dikirim ke medan pertempuran. Dan sayangnya banyak anak-anak muda yang dikirim itu tidak banyak yang pulang, banyak yang meninggal di medan pertempuran. Sehingga bapak-bapak yang di kampung itu berkata kepada bapak ini lagi, wah engkau sungguh beruntung, anakmu itu cacat ya lahirnya sehingga tidak dipanggil untuk pergi berperang. Anak-anak kami katanya sudah tidak pulang lagi, entah kemana ya. Jadi saudara-saudara, itu anak-anak mereka sudah mati di pertempuran. Nah, kita ingat Tuhan kita itu bisa mengubahkan apa yang buruk menjadi baik buat kita ya. Belum tentu apa yang kita alami sekarang ini adalah selamanya buruk begitu ya. Tuhan bisa mengubah situasinya menjadi baik. Saudara masih ingat akan kisah tentang seorang yang suatu hari ya pergi berlibur dengan keluarganya, kemudian dia pulang menemukan rumahnya itu terbakar. Masih ingat kisah itu? Di mana kisah itu bercerita juga bahwa Tuhan mengubah yang sudah rusak menjadi baik ya, atau satu mungkin bukan berkat tapi kutuk menjadi berkat ya. Dimana waktu dia pulang rumahnya terbakar semua, dan bapak ini sangat sedih ya. Dia bilang, Tuhan saya sudah susah-susah payah keluar dari negara saya, asal sayanya tadinya dia asal dari Rusia, kemudian pindah ke Amerika ya, dan sekarang saya sudah bangun rumah bagus di sini ya, lumayan baru bisa menikmatinya, sudah terbakar habis. Oh, dia berkeluh kesah kepada Tuhan ya, kenapa begini Tuhan?
dan kemudian satu waktu dia nggak bisa terima ya, semangatnya padam karena merasa terpukul banget dengan peristiwa itu. Tetapi kemudian satu hari anaknya datang kepada dia, bilang sama dia, "Bapak, kita bersyukur mestinya karena kita semua tidak ada di dalam rumah ketika peristiwa kebakaran terjadi membakar rumah kita ini." Bapaknya bilang, "Iya ya, kalau ada orang yang di dalam pasti mungkin ada yang lebih parah lagi, mungkin ada yang lebih luka dan sebagainya ya, mungkin ada yang lebih sulit punya peristiwa terjadi." Dan bapaknya merasa, "Iya ya, sekalipun yang rumah yang terbakar tapi kita semua selamat ya." Kemudian bapaknya semangat lagi ya, dia mulai membersihkan rumah itu, dan ternyata waktu dia membersihkan rumah itu, dia menemukan bahwa pasir di tempat itu berbeda dengan pasir tempat lain. Ternyata dia akhirnya menemukan bahwa itu adalah pasir emas, saudara. Akhirnya di situ dibangunlah penambangan emas ya, daerah Colorado zaman dulu di Amerika itu ya. Puji Tuhan, saudara sekalian, bahwa Tuhan bisa mengubah situasi yang buruk menjadi baik untuk kita. Jangan terlalu sedih hati dengan kondisi buruk yang terjadi. Mari kita tetap bersyukur, dan Tuhan akan bisa mengubahkan apa yang buruk menjadi berkat buat kita. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati. Kalau kita bisa dengan sikap seperti itu, maka kita akan tahu bahwa Allah akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita bersyukur lebih banyak, berterima kasih kepada Tuhan lebih banyak. Tuhan mudah-mudahan muncul mengubahkan kondisi buruk itu menjadi berkat buat kita. Siapa tahu itu akan terjadi juga pada masa ini. Tuhan masih bisa melakukannya. Kiranya Tuhan tolong kita, apa yang buruk, apa yang tidak baik, Tuhan akan ubahkan menjadi baik buat kita. Bersyukurlah, berterima kasihlah, tetaplah memuji Dia. Dia akan mengubahkan kondisi yang tidak baik jadi baik. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu di kesempatan yang berikutnya. Amin.